Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulu-dulu di lembur juga bara di kota. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan seperti biasa dalam rentang waktu yang mudah-mudahan konsisten ke depan kita akan selalu menyuguhkan ulasan tentang Gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, kemudian Bupati terpilih Purwakarta Om Jen atau Kang Saipul Bahri Binjen ya. Dan kedua tokoh ini penting selalu diulas karena ia memiliki gagasan-gagasan yang segar, gagasan-gagasan yang out of the box yang bisa menjadi jalan, tidak ada pembatasnya antara rakyat dengan pemimpin. Itu yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Nah, apa yang akan kita bahas adalah terkait dengan satu kabar bahwa dikabarkan Om Jen tengah sakit ya, dan saya sendiri sudah tahu, sudah menjenguknya, sudah melihat bagaimana keadaan Om Jen. Ya alhamdulillah memang sekarang sudah pulih, sudah sehat ya. Sekarang Om Jen lagi istirahat di Jakarta ya, lagi rehat, lagi sambil pemulihan tentu saja. Sedikit diulas, asalnya kita juga beredar kabar berita bahwa Om Jen dilarikan ke rumah sakit. Pertama memang dia sedang menerima tamu di Posko Pondok Salam, di rumah pribadinya sendiri di Kecamatan Pondok Salam, dan dia merasa sakit, kemudian dikerok punggungnya sama sopir dan walfri, kemudian merasa sakit dada, dan menurut cerita yang beredar ketika saat itu Om Jen merasa ada feeling bahwa saya sakit jantung nih. Lalu kemudian dilarikan oleh Kang Ali, di sana oleh walfri sopirnya pribadi dan oleh putranya Kang Rai itu ke RS Holistik ya, ke Pondok Salam. Jadi untung di situ ada RS Holistik yang dekat dari rumah Om Jen, kemudian dikasih penanganan, dikasih beberapa suntikan atau obat. Lalu kemudian dibawa ke Bayu Asih ya, dan setelah di Bayu Asih kemudian dianalisis, didiagnosis dan lain-lain. Kemudian dokter di sana sepakat untuk membawa Om Jen ke rumah sakit ke Bandung, ke Rumah Sakit Advent. Nah, kita juga para relawan, orang-orang yang selama ini selalu menyupport kegiatan Om Jen, kita langsung pergi ke Bandung, dan waktu itu Om Jen masih di ICU. Kemudian kita menunggu di halaman kantor, dan dalam hitungan jam alhamdulillah Om Jen dipindahkan ke ruangan ke ruang inap ya, untuk ya Om Jen menurut cerita salah seorang kawan kita yang ada di sana yang ikut menunggui, ya sudah dipasang ring, memang betul kena serangan jantung. Padahal memang biasanya Om Jen tidak pernah punya riwayat jantung ya. Ya tapi seperti kita tahu bahwa penyakit jantung adalah silent killer ya, artinya pembunuh yang senyap, yang bisa mematikan siapapun kapan saja dengan alasan yang beragam, dengan pemicu pemantik yang juga kadang tidak kita pikirkan bersama. Tentu kita berharap bahwa kita semua sehat-sehat, kita selalu menjaga kesehatan, rajin olahraga, makan yang teratur, dan lain-lain lah ya. Ada juga yang berkomentar di kanal YouTube saya di sini, mungkin khawatir kena guna-guna, enggak lah ya. Kita misalnya bukan tidak percaya ya, tidak menganggap bahwa orang sampai melakukan hal-hal seperti itu, dan ketika orang tidak percaya, tidak yakin dengan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan itu hanya cerita-cerita yang beredar di antara orang-orang yang selama ini mungkin berpikir dan percaya bahwa hal-hal gaib seperti itu bisa terjadi. Dan Om Jen alhamdulillah setelah dirawat cuman 2 hari atau 3 hari di Advent, dan sudah kembali, dan sudah sekarang posisinya lagi di Jakarta, lagi istirahat ya, karena di Jakarta ada peristirahatan, rumah kakaknya juga ada di Jakarta, Haji Jejuli Jua ini. Jadi itu sudah sehat lah ya. Jadi semoga ke depan
Om Jen segera dilantik dan bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan, yang sudah ditulis waktu kampanye dan lain-lain ya. Oke, itu soal Om Jen ya, soal sosok pribadi yang mungil tetapi lincah dan memang ia siap bergerak di Purwakarta untuk meneruskan cita-cita kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ya. Kemudian untuk Kang Deddy Mulyadi sendiri ya, kemarin ramai diberitakan sudah paling tidak aktivitas Kang Deddy Mulyadi selain menolong orang, menyoroti setiap masalah-masalah sosial, kemudian masalah-masalah kemanusiaan. Kang Deddy juga banyak menerima tamu para bupati, para wakil bupati, para wali kota, dan wakil wali kota terpilih ya di Jawa Barat. Mereka banyak yang sowan ke Om Jen ke Lembur Pakuan Subang, dan tentu saja dari cerita-cerita yang kita simak dari perbincangan Kang Deddy Mulyadi dengan mereka, dengan orang-orang yang terpilih sebagai kepala daerah, ya kita dapati banyak pelajaran lah bagaimana mereka akhirnya sukses bisa memenangkan kontestasi pilkada tahun 2024 kemarin secara serentak ya. Luar biasa, ada yang memang banyak keluar budget, keluar biaya kos, ada juga yang minim sekali, kecil sekali, ada yang belusukan ke sana kemari, ada yang bermain medsos, banyaklah. Wali Kota Bandung adalah mantan penyiar radio Farhan ya, itu yang diusung oleh Nasdem. Kemudian di Subang itu jagoan Kang Deddy Mulyadi, usianya masih 30 lebih lah, masih muda. Kemudian di Indramayu, ya, di Luki Hakim ada Luki Hakim, kemudian ada Kang Ade di Bekasi, kemudian banyak lagi lah. Ada juga beberapa jagoan Kang Deddy Mulyadi yang tidak sukses melenggang ke kursi 1 di masing-masing kabupaten dan kota. Misalnya di Karawang saja, Gina itu tidak lolos, tidak menjadi Bupati Karawang gitu. Padahal dia mundur dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, lalu dia mencalonkan sebagai calon Bupati Karawang, tapi nasib belum memihak kepada dirinya sehingga ia tidak lolos menjadi Bupati Karawang. Kemudian di beberapa daerah sudah pada datang, Kang Deddy Mulyadi juga sudah sowan, sudah akur-akur dengan semua rival-rivalnya. Dulu di awal Kang JJ, Kang Ronald, kemudian Teh Gita KDI ini yang menarik. Teh Gita KDI, mereka sudah saling mengucapkan selamat atas keterpilihan Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat dengan raihan suara di atas 61%, yaitu suatu angka yang luar biasa. Dan itu rekor bagi seorang Deddy Mulyadi dengan elektabilitas yang cukup jauh ya, spare antar calonnya dengan Ahmad Syaihu, dengan Kang JJ Ronald dan lain-lain. Itu juga menjadi bagian penting dari proses sejarah politik di Pilgub Jawa Barat. Dan tentu ke depan kita sedang menunggu apa gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang diantaranya sudah kita dapati di berbagai media sosial, kemudian di kanal YouTube-nya. Ia bicara tentang misalnya bagaimana bicara kemiskinan ya. Dia mempreteli secara anatomik bahwa kemiskinan di Jawa Barat itu seperti apa. Apakah disebabkan misalnya karena perilaku, karena sikap, atau karena kebijakan negara. Nah, bicara kemiskinan diantaranya adalah bicara tentang suatu kondisi masyarakat yang penghasilannya tidak lebih dari $1. Nah, $1 itu 15.000 ya dihitung. Bahwa parameter kemiskinan itu salah satunya orang yang berpendapatan di bawah $1. Tapi menurut kita bahwa nanti kita menganalisa apa sebetulnya definisi kemiskinan yang sesungguhnya. Yang penting bahwa di Jawa Barat bagi PR Kang Deddy Mulyadi adalah kemiskinan itu apakah disebabkan oleh sistem kebijakan negara yang memang tidak tepat sasaran atau memang karena perilaku masyarakat itu sendiri. Karena banyak diantaranya orang yang dalam beberapa event Kang Deddy Mulyadi mengatakan ada orang yang malas gitu. Kalau orang malas dikasih kerjaan, dikasih
peluang untuk mendapatkan penghasilan, itu tetap mereka tidak melakukannya gitu. Artinya tidak sungguh-sungguh. Banyak orang di kita misalnya ketika diberi ruang untuk bekerja, tapi karena pekerjaannya tidak sesuai dengan keinginan, kadang mereka abaikan. Sehingga kemudian kita bisa memilah nanti orang miskin gara-gara perilakunya atau gara-gara kebijakan negara. Contoh gara-gara kebijakan negara berkaitan dengan lingkaran setan yang sering kita bahas. Nah, apakah ada negara yang bisa menyebabkan atau pemerintah atau pemimpin yang bisa menyebabkan warganya miskin? Oh, jelas ada ya, bahwa kemudian yang menarik ada satu diksi di dalam Al-Quran, kata mustad'afin gitu ya. Mustad'afin itu dari fi'il madinya do'afa. Do'afa itu artinya lemah ya. Ya lemah gitu. Tetapi untuk menunjuk orang yang tidak berdaya itu disebut isim maf'ul. Orang yang tidak berdaya itu orang yang terkenai objek kalau dalam bahasa Indonesia. Karena ini kita pakai kajian ilmu nahwu sorof misalnya, itu mustad'afin yang sering ada di dalam Al-Quran itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah objek, karena yang menjadi pelaku atau subjek dalam bahasa Arab adalah isim fa'il. Bahwa do'ifun itu adalah orang yang lemah. Nah, tetapi mustad'afin ini adalah orang yang dibuat lemah. Ini yang menarik. Kalau misalnya kita mendapati beberapa diksi di dalam kitab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis tentang kata do'ifun sebagai sebuah isim fa'il, yaitu yang merujuk kepada subjek, itu tidak masalah. Tetapi yang menarik adalah banyak ayat di dalam Al-Quran ketika menunjuk seseorang yang tidak berdaya adalah dengan sebutan mustad'afin. Dan kata mustad'afin ini definisinya adalah orang yang dibuat lemah gitu. Artinya objek gitu. Nah, maka ketika di dalam Al-Quran ada banyak diksi yang menyebut dengan kata mustad'afin menunjukkan betapa seseorang itu lemah, maka kalau kita kaitkan dengan konteks bernegara, kalau kita kaitkan dengan konteks pemerintahan di desa, kemudian di kecamatan, di kabupaten, di provinsi di Indonesia, berarti ada tangan-tangan, ada kebijakan, ada langkah seorang pemimpin atau sebuah sistem negara yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya. Contoh adalah misalnya gini, betul miskinnya bawaan, bapaknya misalnya orang yang tidak punya harta, orang bukan berketurunan, tidak punya pangkat, dan lain-lain. Taruhlah anak itu lahir dari orang miskin. Nah, misalnya gini, mereka tidak punya jaminan dari negara, mereka tidak dikasih negara, tidak seperti di negara barat ketika orang-orang yang tunawisma itu kemudian dijamin oleh negara. Nah, orang itu misalnya miskinnya itu, anaknya itu miskin, kemudian dia tidak bisa sekolah karena sekolahnya ini berkaitan dengan kebijakan negara, harus bayar kan, misalnya tidak menyediakan fasilitas pendidikan gitu. Orang misalnya karena tidak pendidikan, dia bodoh, karena dia bodoh dia tidak bisa bekerja, tidak bisa dipercaya orang, tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya attitude yang baik seperti dalam konsep tujuan dari pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas intelektual, kemudian kualitas keterampilan dan kualitas sikap. Nah ya, dia tetap aja akhirnya menjadi tidak berkemampuan secara ekonomi karena instrumen-instrumen untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dia tidak punya kemampuan. Siapa yang salah? Satu, seharusnya misalnya negara menyediakan akses pendidikan yang murah dan berkualitas untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, misalnya kebijakan-kebijakan yang diakibatkan kenaikan BBM. Kemudian kebijakan-kebijakan yang disebabkan oleh misalnya negara abai kemudian terhadap rakyatnya, misalnya menyulap sebuah tempat menjadi pemukiman. Ini banyak sistem, banyak perilaku pemimpin yang bisa menyebabkan masyarakat itu misalnya menjadi tidak berdaya. Atau misalnya negara misalnya membuat kebijakan yang membuat perusahaan-perusahaan itu bangkrut. Misalnya contoh, di perusahaan itu ada karyawan, lalu karyawan itu di PHK gitu, karena pabriknya misalnya
masalah investasi, masalah ketenaga kerjaan, masalah operasional perusahaan tidak berjalan karena negara misalnya terlalu berat mengatur regulasi, atau negara tidak mampu membuka pasar untuk produk-produk yang dihasilkan sebuah industri misalnya. Nah, orang menjadi yang asalnya bekerja lalu dia tidak punya penghasilan secara sistemik kan gitu. Artinya di PHK, menjadi pengangguran dan lain-lain. Salah satu contoh adalah pengangguran itu menjadi sebab bahwa negara turut campur seseorang menjadi seorang penganggur. Oleh sebab itu maka wajar diksi di dalam Al-Quran, orang yang lemah, orang yang nganggur, orang yang miskin, orang yang bodoh, salah satunya disebabkan oleh dia menjadi objek gitu. Dia disebutnya mustad'afin, orang yang dikenai pekerjaan, atau disebutnya isim maf'ul di dalam ilmu nahwu shorof. Nah itu kawan-kawan, Kang Deddy Mulyadi semoga nanti ke depan bisa menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, dimulai tentu dari revolusi budaya ya, revolusi cara berpikir, revolusi mental di Jawa Barat, terutama yang saya sebagai suku Sunda gitu sudah diidentikan bahwa orang Sunda itu kadang lemah gitu ya, tanda kutip ya gitu. Beda dengan suku Jawa gitu. Contoh lemahnya gini lah, kalau orang Sunda itu kan saya banyak tetangga di kampung di lembur gitu yang bekerja ke kota misalnya proyek, itu paling kuat seminggu itu dia udah pulang gitu. Karena apa? Nggak betah, katanya capek. Ya iyalah, mana ada kerja di bangunan tidak capek. Kalau nggak mau capek, Anda menjadi bos, menjadi mandor gitu, menjadi owner, menjadi pemilik perusahaan, menjadi pengembang gitu kan. Nah, selama ini ada kebiasaan itu. Tetapi orang Jawa, misalnya orang-orang yang datang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kita untuk menyebut daerah suku lain selain suku Sunda itu yang ada di Pulau Jawa itu katakanlah suku Jawa. Mereka itu selalu sampai tuntas, bahkan mereka banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil juga dengan tekun gitu. Misalnya mereka hanya kuli membuat penyulingan daun cengkeh, mereka rajin bekerja, mereka misalnya hanya memulung atau apapun pekerjaan-pekerjaan. Dan kalau kita lihat jarang orang Sunda yang misalnya rajin untuk memulung, rajin untuk itu tadi mentalitasnya. Ini tanda kutip, ini bukan ke warga Sunda yang lain lah ya, introspeksi bagi saya sendiri. Kadang saya menyaksikan di kampung, bedanya adalah kita kadang-kadang orang lembur tidak punya effort yang tinggi untuk sukses gitu, tidak punya kekuatan bermental baja untuk mengejar, karena sebetulnya sukses itu diraih dengan usaha yang keras gitu, usaha kerja keras gitu. Tidak ada misalnya kita ujug-ujug punya pendapatan, punya uang harian yang cukup banyak, bulanan yang cukup banyak, meraih kekayaan dengan cukup singkat, dengan cukup mudah, nggak ada ceritanya. Karena hidup ini adalah sebuah proses, sebuah perjuangan. Sehingga kemudian ketika kita melihat bahwa di Jawa Barat yang akan menjadi wilayah di mana Kang Deddy Mulyadi nanti akan bergerak dan menyelesaikan diantaranya problem-problem kemiskinan, ini juga PR bagaimana melakukan revolusi mentalitasnya agar kita semua warga orang Sunda misalnya yang khususnya ada di Jawa Barat itu punya kekuatan gitu. Kita tidak lemah, kita mau bekerja keras, kita bangun pagi, ente sare, ente di keke dempreng, ente di sarung wae, ente kukuliatan. Bayangkan kukuliatan itu ini nih, gitu. Nah itu kita dilarang oleh orang tua kita. Kenapa? Itu menunjukkan betapa kita tuh malas gitu. Tong heai wae, heai itu bersenda heai, bukan bersenda wae. Sekarang ngantuk kan seperti itu. Nah itu juga menjadi istilah-istilah yang diajarkan oleh orang tua kita kepada kita untuk dirubah dari diri kita agar kita misalnya bangkit semangat dan menjadi orang-orang hebat. Nah tentu selain memang itu pertama soal kemalasan, yang kedua yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi diantaranya bahwa ada yang malas gitu. Yang kemudian tentu yang lebih luas adalah bagaimana masyarakat Sunda punya kesadaran kolektif ya, untuk memulai sebuah perubahan di Jawa Barat ini, kesadaran terhadap lingkungan. Aya kadaek, aya kanyaah, aya kahayang gitu. Misalnya di lingkungan kita harus hidup rajin dan bersih gitu. Kang Deddy Mulyadi nggak suka sampah tuh, nggak suka ada plastik, dia pungut dan lain-lain. Nah masyarakat
Sunda mestinya atau orang Jawa Barat diantaranya bagaimana kita membangun kebersihan lingkungan di rumah, entong pabalata, susuhun numpuk, sampah, kumbahan piring di ditu di dia dan lain-lain. Kemudian itu harus kemudian dicoba dirubah gitu, harus menjadi orang yang gesit gitu. Piring isu-isu kumbahan gitu, imah sapukeun, buruan bersihan gitu. Sehingga kebersihan itu akan secara sistemik membuat orang itu punya energi yang positif gitu, menjadi sehat gitu. Kalau misalnya di rumahnya sampah berserakan, kemudian piring-piring di dapur tidak tertata dan bekas pakai, kemudian di luar di halaman rumahnya banyak daun-daun pohon yang berserakan, bagaimana mungkin kita punya mood yang positif, punya gairah, punya keinginan, punya harapan untuk hidup yang lebih baik di kehidupan ini? Nggak mungkin gitu. Otak kita akan di-trigger oleh sebuah lingkungan keadaan yang sangat sehat dan bersih. Itu baru di tingkat keluarga ya. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi selalu mencontohkan ada sampah dipungut, ada puntung rokok dipungut. Bahwa untuk perubahan sebuah negara, perubahan sebuah wilayah, perubahan masif secara dalam konteks sosial, tidak bisa tidak kita harus mulai dari lingkungan yang terkecil, diantaranya di rumah, diantaranya diri kita. Kemudian yang terpenting setelah kesadaran kolektif tentang lingkungan adalah tentang ya alam semesta ya, kesadaran budaya. Contoh bahwa orang Sunda misalnya punya tanah yang luas. Hari ini tanah-tanahnya sudah banyak dijual. Ya stop dong, jangan dijual dong. Kita tanah itu olah. Pertama bisa ternak ikan, yang kedua bisa nanam padi, kemudian yang ketiga bisa nanam palawija, sayur-sayuran hortikultura. Bisa menanam di kebun, kita bisa menanam pohon-pohon misalnya kopi, cengkeh, kemudian pala, kemudian pohon-pohon jengkol dan lain-lain yang bisa produktif itu. Jadi jangan dijual. Kebiasaan kita hari ini ingin hidup hedon dan modern seperti orang-orang yang di kota untuk membeli motor, untuk membeli mobil, itu kemudian berdampak terhadap akar budaya kita yang selama ini kuat itu perlahan memudar gitu, tercerai-berai, sehingga kemudian Kang Deddy Mulyadi selalu menitik beratkan pada lingkungan, bagaimana mata air tetap harus menjadi mata air, karena sumber air itu orang di kampung-kampung supaya memang berkecukupan, bisa mandi sehat, bisa mengairi sawah, sawahnya bisa produktif, sawahnya bisa menanam lebih dari satu kali. Kalau dijual, dieksploitasi oleh para pemodal dan kapitalisme, itu kan tentu bisa merugikan masyarakat, sehingga sawah-sawah banyak yang misalnya kekeringan, tidak teralir di sawah, padahal di saat yang sama di situ banyak air yang kemudian dialirkan untuk dibuat usaha. Kalau kesadaran tentang alam semesta ini disadari betul oleh masyarakat Jawa Barat, kalau misalnya masyarakat Jawa Barat berkeinginan untuk hidup memperbaiki diri dengan cara banyak menanam pohon, memastikan bahwa sumber mata air tetap terjaga, sawah-sawah tetap ditanami dengan padi, kemudian ladang-ladang ditanami dengan sayuran, gunung-gunung ditanami dengan pohon, kebun ditanami dengan kopi, dengan pohon-pohon yang produktif. Saya pikir Jawa Barat akan memulai sebuah perubahan yang cukup revolusioner ya, bagaimana mereka akan bangkit dengan sistem kekuatan cara berpikir, cara bernalar, dan cara bertindak, cara bersikap, dan cara merasa itu kemudian masyarakat punya kesadaran kolektif terhadap purwadaksinya, terhadap lingkungan. Orang lahir di mana? Tanah. Kita punya tanah, kita hargai tanah. Udaranya dijaga, anginnya dijaga gitu kan. Mataharinya dijaga, kemudian semua infrastruktur dan elemen yang ada di lingkungan kita itu kemudian dijaga agar menjadi sebuah stimulus yang baik bagi kesuksesan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nah, itu kemudian PR-PR besar yang nanti kelak akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat dengan tagline Jawa Barat Istimewa, dan oleh Om Jen di Purwakarta dengan tagline sama, Purwakarta Istimewa. Jadi yang pakai tagline visi pembangunan dalam 5 tahun terakhir istimewa ya cuman Purwakarta dan Jawa Barat, yaitu Om Jen dan Deddy Mulyadi, sehingga mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Nanti semoga mereka sama-sama ya. Kita berharap sih sebagai warga Purwakarta nanti Kang Deddy Mulyadi juga banyak menggelontorkan anggaran ke Purwakarta untuk membuat Purwakarta istimewa, karena ini adalah pilot project dia selama kurang lebih 15 tahun, 10 tahun terakhir lah ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur.
ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi bupati, dulu dia melakukan semua riset, mengimplementasikan model pembangunan yang dia gagas itu di Purwakarta. Maka sudah seharusnya, tentu saja sekarang kalau dia sudah dilantik, nanti Kang Deddy Mulyadi bisa menggelontorkan anggaran-anggaran terutama untuk infrastruktur lingkar barat, jalan-jalan yang dalam 5 tahun terakhir ini rusak parah. Kang Deddy Mulyadi harus support ke Purwakarta dengan anggaran-anggaran yang tentu saja memadai dan cukup untuk membangun kembali Purwakarta istimewa. Saya pikir ulasan dan perbincangan pagi kita kali ini segitu ya. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.